Aku banjir berkali-kali hampir setiap malam. Puas rasanya. Salah seorang wanita yang solihah mengaku bahwa dia mampu untuk banjir berkali-kali hampir setiap malam. Dia merasakan kepuasan yang sungguh luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah. Hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Dan tulis di komentar, Bapak usia berapa sekarang? Dan nonton video ini dari kota mana? Biar kita bisa saling sapa dan mendoakan. Sebelum kita bongkar rahasianya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar dapat notifikasi setiap ada video baru dari saya. Baiklah, mari kita mulai. Mengapa bisa seperti itu? Karena wanita yang solihah tahu sebagai istri yang betul-betul memahami tentang hak dan kewajiban suami istri. Karena istri yang solehah itu sadar bahwa jima adalah kewajiban istri, sehingga dia berlaku aktif, dia agresif untuk merangsang suaminya setiap saat. Akhirnya dia sendirilah yang juga merasakan kepuasan yang sungguh luar biasa. Jadi istri jangan pasif. Lah, kadang-kadang ini karena tidak tahunya tentang hak dan kewajiban suami istri, seorang istri hanya menuntut. Dia ingin dipasahkan setiap malam, dibanjirkan setiap malam. Sedangkan suaminya banyak kesibukan, kadang capek, banyak pikiran ini dan itu. Kemudian kemungkinan nih suaminya juga kurang bergairah. Lah, sebagai seorang istri yang tidak tahu tentang hukum agama Islam, tidak tahu tentang hak dan kewajiban suami istri, dia hanya marah-marah, hanya menuntut. Ah, lo yo lo, letoy lo. Ah, lo banyak selingkuhan lo lebih bergairah dengan wanita lain, sedangkan lo tidak pernah bergairah dengan saya. Ini adalah istri yang tidak tahu tentang hak dan kewajiban. Oleh sebab itulah, mari dengarkanlah tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri. Jima atau hubungan suami istri itu adalah kewajiban istri. Sekali lagi, jima hubungan suami istri adalah kewajiban istri, bukan kewajiban suami. Jadi suami itu nggak wajib melakukan jima atau tidak, itu nggak wajib. Kalau seandainya jima itu kewajiban suami, lalu kira-kira wajibnya sehari semalam berapa kali? 5 kali atau 17 kali? Atau seminggu sekali? Atau setahun sekali? Kan nggak jelas. Jadi yang jelas adalah jima hubungan suami istri itu adalah kewajiban istri. Bahkan jima menjadi hak bagi suami, itu hak suami. Mengapa hak suami? Karena suami telah diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberikan mahar atau mas kawin ketika menikah. Coba bayangkan tuh, ketika menikah itu antara suami dan istri. Mengapa yang diwajibkan membayar mahar itu suami bukan istri? Sedangkan kalau sudah menikah kan yang enak berdua. Artinya bahwa ketika melakukan hubungan suami istri, yaitu jima, hubungan suami istri itu yang menikmati itu berdua. Suami dan istri sama-sama menikmati. Tidak hanya suami saja yang menikmati, bahkan istri bisa menikmati, bisa banjir berkali-kali hingga puas. Tapi mengapa ketika hendak menikah, Allah Azza wa Jalla mewajibkan suami saja yang membayar mahar atau mas kawin? Kok istri nggak diwajibkan membayar mahar atau mas kawin? Kemudian nih, setelah menikah, suami diwajibkan lagi oleh Allah, yang mewajibkan Allah untuk memberi nafkah, sandang, pangan, papan, dan pendidikan. Sandang, pangan, papan ini adalah nafkah lahiriah, nafkah lahir. Kemudian pendidikan ini adalah nafkah batin. Jadi nafkah batin adalah pendidikan ilmu agama Islam. Bagi seorang suami yang tidak pernah mendidik istrinya tentang ilmu agama Islam, berarti kelak di yaumil qiyamah akan dituntut oleh Allah. Jangan salah, kan banyak yang salah nih. Dikira nafkah batin itu adalah hubungan suami istri, hubungan seks atau jima. Tidak. Jima atau hubungan seks itu biologis namanya. Biologis itu tidak ada sangkut pautnya dengan kebatinan. Batin adalah rohaniah.
Wahana adalah pendidikan ilmu agama Islam. Jima itu adalah biologis, itu menjadi kewajiban istri, haknya suami. Oleh sebab itulah jima menjadi hak suami dan menjadi kewajiban bagi istri sekali lagi nih. Jadi kewajibannya kapan? Sewaktu-waktu suami meminta jima, maka istri wajib untuk melayaninya. Jika istri menolak, maka dilaknat oleh para malaikat. Mengapa? Ya namanya wajib. Wajib sudah enak berpahala besar, lepas masih nggak paham-paham. Ini kan kebangetan. Oleh sebab itulah, jika istri ingin muncak, ingin banjir berkali-kali hampir setiap malam, maka jadilah istri yang paham tentang hak dan kewajiban. Dan kalau seandainya istri pasif, itu juga nggak berdosa. Istri pasif diam saja tatkala melakukan hubungan suami istri dengan suaminya, dia pasif menggunakan gaya seperti batang pisang, misalnya batang pohon pisang itu kan diam saja, itu ya nggak berdosa, nggak salah juga enggak. Karena istri memang hanya ingin melayani suami, asalkan suaminya minta kemudian dilayani gitu, dilayani, diberikan. Tapi dia menggunakan gaya batang pohon pisang, diam saja, itu juga ada masalah. Yang dosa itu kalau seandainya suami minta, dia nggak mau, nggak dikasihkan, itu dosa. Tetapi sebaliknya nih, kalau seandainya istrinya ingin muncak berkali-kali, ingin puasa berkali-kali, ingin mendapatkan kepuasan yang begitu luar biasa, ya dia harus agresif begitulah. Karena jima menjadi kewajiban istri, maka sangat disunahkan bagi istri untuk selalu siap sedia pakai parfum, pakai wangi-wangian, dandan yang rapi, menggoda sang suami. Dan bahkan sangat disunahkan nih untuk bersikap agresif, merangsang suaminya, diraba-raba, diciumin, dielus-elus, pokoknya lah dirangsang agar hubungan suami istri mampu mencapai puncak kenikmatan yang sempurna. Bahkan nih, jika istri ingin banjir berkali-kali setiap malam, hampir setiap malam banjir berkali-kali hingga puas, hingga lemas, maka istri tidak boleh pasif. Tidak boleh pasif hanya menunggu rangsangan dari suaminya saja. Namun istri harus aktif dan agresif mencari kepuasan bersama suaminya. Inilah istri yang solihah, istri yang memahami tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri. Jangan menjadi istri yang tidak paham, akhirnya marah-marah hanya menyalahkan suaminya saja. Demikianlah, semoga bermanfaat.